Buntut pasca kedatangan Komisi 4 DPRD Provinsi Sumatera Barat ke lokasi tambang CV Tahiti Coal di Kota Sawalunto 12 November 2019 lalu makin menguak fakta-fakta baru. Pasalnya, kedatangan itu berawal dari keresahan warga setempat, tepatnya di Dusun Bukit Sibanta, Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawalunto, terkait penambangan CV Tahiti Coal. Keresahan itu pun mendapat pantauan intensif dari LSM Nasional, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Sumatera Barat. Terdapat beberapa polemik yang terkuak, dari mulai dampak lingkungan yang menuding penambangan yang merusak rumah warga dan lokasi penambangan di luar izin usaha penambangan atau IO. Sebenarnya dinas sudah mengeluarkan rekomendasi temuan-temuan dari dinas dan inspektor tambang. Tentu kita meminta secara tupoksi kita kan tidak berhak mengeksekusi langsung hal-hal yang sifatnya teknis. Tentu kita sebagai yang mempunyai kewajiban dalam pengawasan tentu hanya menekan mitra kerja. Nanti disinilah bagaimana dinas akan mengeksekusi ini. Jadi kita di DPRD mendorong agar dinas bisa menindaklanjuti teman-teman ini. Supaya karena di teman ini sudah banyak kerugian negara sudah ada. Ini kan jelas kerja. Ketika Raw TV berusaha maksimal melakukan konfirmasi kepada Ismen yang merupakan pihak CV Tahiti Coal, ia tidak merespon sama sekali. Konfirmasi itu dilakukan via nomor telepon seluler dan pesan WhatsApp yang tercatat pada dokumen redaksi sejak tanggal 25 hingga 20 Juni 2020 kemarin dengan total panggilan seluler sebanyak 4 kali dan 3 pesan WhatsApp. Kasus ini kan sudah dari berlarut dari tahun 2018 sampai di tahun 2020, dan kita untuk Tahiti ini sudah kita laporkan soal lingkungannya, baik di tataran pejabat di tingkat kabupaten, kota Sawalunto, provinsi, bahkan juga melibatkan DPRD dan Dinas Lingkungan Hidup. Dan ini juga sudah sampai juga ke Ombudsman, Komnas HAM, dan bahkan juga Kementerian Lingkungan Hidup. Dan hasil dari temuan kita itu kan membuktikan hasil overlay antara peta IUP yang mereka miliki dengan titik koordinat yang kita ambil itu tuh bahwasanya aktivitas mereka itu memang di luar izin mereka, dan itu tuh tambang dalam yang mereka lakukan itu tuh kan mengarah ke pemukiman penduduk, dan dampak dari aktivitas itu tuh telah dirasakan oleh warga seperti keretakan pada tutur rumah dan penurunan pada permukaan tanah. Dan ini kan juga sudah ditindaklanjuti oleh DPRD dengan mengikut sertakan dinas-dinas terkait. Waktu itu ada SDM Provinsi Sumbar dan juga beberapa instansi yang ada di tingkat Kota Sawalunto. Dan hasil temuan itu tuh kan membuktikan bahwasanya aktivitasnya itu tuh telah di luar IUP dan mengarah ke pemukiman penduduk. Dan waktu itu saya sudah hasil koordinasi kita sama DPRD dalam bentuk berita acara dan juga rekomendasi. Ini kan surat sudah dilayangkan kepada Dinas SDM selaku pelaksana teknis terkait pertambangan ini. WALHI menuding CV Tahiti Coal terkesan tidak mengindahkan peringatan Komisi 4 DPRD Sumatera Barat yang membidangi pertambangan itu. Kita minta kepada Bapak Kapolda itu untuk mengusut tuntas kasus ini karena sudah ada unsur pidana dan sudah jelas melanggar hukum dan sudah diakui juga oleh CV Tahiti bahwa mereka menambang di luar IUP. Jadi kita minta ketegasan dari Bapak Kapolda untuk menindaklanjuti proses ini secara hukum. Jika memang tidak ada respon tindakan yang konkret untuk penegakan hukum aktivitas yang di luar IUP ini dari pihak penegak hukum, apa itu kepolisian, dalam waktu dekat ini, karena sudah jelas bahwasanya aktivitas ini melanggar ketentuan berlaku, mungkin kami yang akan melaporkan CV Tahiti Coal ini lagi ke pihak penegak hukum. Tahiti ini tidak saja melakukan aktivitas di luar IUP mereka,
tapi dia juga tidak memiliki pengolahan limbah yang baik. Dan itu kan ditemukan pada saat yang kita berbarengan dengan DPRD. Dan dari temuan-temuan tersebut ini jelas beberapa aturan yang mereka tabrak, mulai dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang penambangan dan mineral batu bara, dan juga Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan, dan juga bahkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Kalau merujuk saja kepada Undang-Undang Minerba, ini si pelaku dijerat 10 tahun penjara dan denda 10 miliar. Dan ini yang harus pihak penegak hukum segera usut. Jika ini dibiarkan, mungkin akan banyak lagi pelaku-pelaku usaha pertambangan yang melakukan pertambangan di luar izin mereka. Dan kalau kasusnya CVTIT ini tidak saja merugikan negara, tapi juga akan mengancam puluhan masyarakat yang berada di atasnya. Dan memang butuh tindakan konkret dari penegak hukum dan pihak yang berwenang. Jika ini kasus dibiarkan, sah-sah saja. Walhi bersama masyarakat berasumsi ada oknum yang melindungi aktivitas pertambangan ini. Karena ini sudah berlarut-larut dari tahun 2018 sampai sekarang sudah tahun 2020, berarti sudah 3 tahun. Tapi tidak ada juga tindakan yang konkret yang dilakukannya. Jadi kami berharap pihak berwenang, baik itu Dinas Pertambangan, DPM TSP selaku penerbit izin, dan pihak kepolisian selaku penegak hukum untuk mengusut kasus ini. Simpat akan memberikan rekomendasi kepada Dinas SDM untuk menindaklanjuti upaya hukum terhadap kegiatan yang dilakukan CVTIT, dan kita di Komisi 4 akan mengawal permasalahan ini sampai tuntas. Apa yang telah ditindaklanjut sama anggota DPRD Provinsi, kita tinjau ke lapangan bersama-sama dengan Dinas Pertambangan. Apa yang di situ yang kita temukan, kalau memang ada pidana, kita persilakan pihak hukum untuk menindaklanjutinya. Setelah polemik ini terkuak jelas, apakah penegak hukum akan tetap diam dan tidak melakukan tindakan tegas? Semuanya kembali pada proses dan fakta hukum yang ada. Sementara itu, dengan surat Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat nomor 540/634/MB/ESDM tahun 2020 tentang tindak lanjut pengecekan lapangan CVTIT Kol menemukan fakta-fakta yang mengejutkan. Lubang tambang utama Tahiti Coal nomor 01A terindikasi sepanjang 325,1 meter berada di luar IU. Pada lubang Tahiti Coal nomor 01A terdapat 45 cabang ke kiri dan kanan dengan 35 cabang berada di luar IU. Masing-masing cabang diperkirakan 250 meter. Ditambah lagi, pada lubang Tahiti Coal nomor 01B, pada lubang inti terindikasi sepanjang 80 meter berada di luar IU dan sebanyak 5 cabang berada di luar IU. Dari temuan itu, diperkirakan kerugian negara mencapai 120.000 ton dengan asumsi harga jual sebesar 1 juta per ton dengan nilai 120 miliar rupiah.